Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cemani Cilengsi di acara Ngoyam Ngobrolin Ayam. Kali ini saya sedang berada di Cibinong, di Setu Cibinong, Cikaret ya? Setu Cikaret, di kandangnya Om Budi Prasetyo. Om Budi Prasetyo. Sekarang saya sedang ditemani siapa? Om, kenalin dong. Ya, nama saya Eko Setiawan, biasa dipanggil Eko. Eko Setiawan. Eko itu artinya satu, Setiawan itu setia kawan. Jadi Om Eko ini sangat setia terhadap kawan. Di mana ada Om Budi, di situ ada Om Eko. Waduh. Oke Om Budi, Ya, Bang. saya mau nanya-nanya nih Om Budi. Om Budi ini kan yang saya lihat di di Facebooknya itu sering banget posting ayam ekor panjang nih. Ya. Ayam ekor panjang, dan nampaknya dari tahun berapa ya? Dari tahun 2018 saya udah ngeliat udah banyak nih ayam ekor panjangnya, udah main di situ. Sebenarnya Om Budi ini mulai tertarik ayam ekor panjang itu tahun berapa, dan alasan apa yang membuat suka gitu, tertarik terhadap ekor panjang gitu Om Budi? Gue pengen tahu gitu loh. Siapa Budi? Ya. Perkenalkan, saya Budi Prasetyo. Budi Prasetyo. Dulu nama saya kan Budi Prasetyo ya. Sebelum Budi Cemani Cilengsi. Kita pernah komen-komenan dulu kan. Namanya sama Om. Siap. Ya gimana? Ya, kalau apa? Ekor panjang tuh awal-awal piara tuh dulu masih 2013 kayaknya ya, masih di Jakarta ya. 2013. Ya apa? Cuma kalau ekor panjang kan identik ya ayam ekornya ya, Ekornya panjang. pasti nilainya di ekornya gitu kan. Ya saat itu ya masih lumayan gitu kan kalau ngomongin harga segala macam. Jadi yang pasti sih memang ketertarikan awalnya ya sudut pandang ekornya itu gitu yang bikin tertarik sih. Karena kan namanya ayam hias punya apa ya sudut pandangnya masing-masing gitu. Ya. Kelebihannya masing-masing itu ayam gitu. Tapi dari ekor panjang ini juga selain ekor panjang ini juga Om Budi kan suka jenis-jenis yang lain. Ayam hias ya. Ayam hias ya, Ya, kategori ayam hias. Cuman ekor panjang ini kan sudah ada komunitas, sudah ada itunya, jadi lebih apa ya namanya, kalau saya lihat kalau ayam hias itu kan nggak ada yang menaungi gitu Om ya. Kalau ekor panjang ini kan udah ada itu kaosnya apa, komunitas ayam ekor panjang Nusantara. Nah ini berdiri tahun berapa? Apa ya? Ini dari apa? Kalau berdiri kalau yang KPN sih setahu saya 2019 ya. Baru. Kalau KPN dulu kan teman-teman sebenarnya yang penting berkumpul lah, namanya apa, penghobi gitu kan, ada teman dari mana-mana gitu ya. Dulu namanya masih ya komunitas ayam ekor panjang, ada yang Indonesia, whatever lah gitu. Terus ada yang teman-teman Jabotabek, chapternya macam-macam, yang penting ya berkumpul aja gitu kan ya. Ini beneran yang dekat dengan Om Eko di Cibinong gitu kan, di sini ada beberapa teman juga. Iya, jadi sebagai wadah ya, wadah yang untuk mewadahi ayam ekor panjang, penghobinya gitu loh. Betul. Ya paling tidak biar apa bisa kopdar lah gitu, nggak cuma di
ya kan selama ini memang awalnya dari media sosial gitu Media kan sosial. kenalnya. Oke, sekarang Om Eko Setiawan. Saya mau nanya, Om Eko Setiawan ini dari tahun berapa nih Om main di Ayam Jas nih? Karena dulu saya kalau nggak salah pernah lihat petukangan atau apa ya? Oh iya. Petukangan Petukangan farm. farm. Petukangan farm. Nih guys. Biar kalian tahu guys. Sebelum Rajek apa sih? Rajek Farm itu Om Eko itu petukangan farm. Itu kalau nggak salah tahun 2013-an ya Om ya? Iya. 2000 ya. 2013-an saya lagi di petukangan, makanya saya buat jadi petukangan farm. Ya. Sekarang dipindah ke Rajek tahun berapa tuh? Pindah ke Rajak itu tahun 2015. 2015. Iya, Itu kenapa? Ya karena saya dapat tempat tinggalnya di daerah Pondok Raja. Sebelumnya kan tinggal di sama orang tua. Jadi sekarang udah punya rumah sendiri di Pondok Rajek. Jadi pindah ke Pondok Rajek. Jadi termasuk senior ini sebenarnya Om Eko ini senior. Pertanyaan berikutnya gini Om Budi. Ya, Om Budi ini kan dari ekor panjang ini kan memang sudah banyak ya Om Budi ya. Banyak pemainnya, banyak teman-temannya. Saya lihat di postingan di Facebook itu rame kayak gitu-gitu. Cuman saya mau nanya sebenarnya ekor panjang, Onagadori, terus apa namanya itu Om? Poinik. Nah, Yokohama. Nah, itu Om. Dari jenis-jenis itu saya lihat kok yang lebih ini ekor panjang gitu. Ekor panjang. Jadi sebenarnya apa sih ekor panjang ini gimana gitu? Mengkelas-kelaskannya gitu loh. Antara Onagadori yang seperti apa? Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi gitu. Ekor panjang itu apakah semuanya termasuk di ekor panjang ini, komunitas ini gitu loh? ya. Jadi kalau makanya teman-teman jadi ya panjang sih ceritanya gitu kan. Jadi Ya. kenapa jadi komunitas ayam ekor panjang? Karena salah satunya tuh kan yaitu tadi ekor panjang tuh ada jenisnya macam-macam ya. Ada yang ponik, ada Onagadori, itu kan awal-awal yang kita tahu. Ada Yokohama, terus ada Ohiki juga masuk, terus ada beberapa macam gitu. Cuman makanya setelah berjalan waktu teman-teman bilang untuk yang lebih fokus ya kita sebut aja pokoknya ayamnya yang kualitasnya ekornya ekor panjang gitu, kita sebut saja masuk di situ gitu. Cuma kalau mau mempelajari lebih spesifik yang mana Onagadori gitu, yang mana ponik, kita bisa buka kok, masih udah banyak literaturnya gitu kan, bisa di Google ada di macam-macam gitu. Cuman yang pasti kenapa kita masukkan ekor panjang gitu, itu juga teman-teman juga sih yang teman-teman sama semua beberapa teman, jadi ya diambil saja yang penting ekornya mau panjang gitu. Jangan juga nanti dibilang oh ini Onagadori tapi ternyata ekornya nggak panjang gitu. Jadi Onagadori, ponik Ya. itu semua ekornya panjang. Minimal ekornya harus panjang lah gitu. Jadi makanya kita bilang ekornya ayam ekor panjang gitu. Cuman kalau mau lebih spesifik lagi, memang beda daerah ya. Maksudnya kalau Onagadori kan memang kita kenalnya tahu dari Jepang gitu ya. Ponik kan dari Jerman. Ponik dari Jerman. Yokohama juga dari Jepang gitu. Jadi beda asal ya. Iya. Asal, tapi ekornya sama-sama panjang. Sama panjang. Kalau mengenai Onagadori memang kan awal masuk pertama itu ya sekitar tahun 90-an ya. 90-an. Itu kan awal masuk Indonesia ya, yang saya tahu itu kan dua di Surabaya sama di Jakarta. Ini waktu itu. Apa tuh yang pertama masuk Onagadori? Karena memang dari dipanggil langsung kan waktu itu. Seperti ya cerita dari teman-teman dari Surabaya, itu kan ada Pak Bambang tuh kan yang memang ya senior kita lah ya, yang memang dia awal gitu kan. Yang satu lagi memang di Taman Mini ya, dulu yang waktu zaman masih Presiden Soeharto ya, di sana itu. Berarti Eko mau nambahin dulu? Ya, Om Eko
Gimana itu? Ya, jadi Nambahin apa nih saya? ya itu tadi komunitas ayam ekor panjang. Nah, ternyata di dalam komunitas ini kan ayam ekor panjang itu kan nggak cuman Onagadori, bermacam-macam. Iya. Maksud saya begitu, bermacam-macam, ada Onagadori, ada Konik, ada Yokohama, Ohiki dan lain-lain. Maksud saya karena kemarin itu juga saya lihat ada kontesnya ya. Iya. Ada kontesnya. Nah, bagaimana konsep yang di kontes? Apakah Ohiki, Onagadori, Konik itu satu kelas gitu loh, atau ada kelas-kelasnya? Untuk standar Ohiki spesifikasinya seperti ini, jadi harus memenuhi ini kayak gitu, atau memang udah ekornya aja panjang, jenisnya terserah pokoknya, jadi nggak dilihat tuh asal usul itu ayam, identitas ayam itu gitu. Itu Om Eko mungkin bisa dijelasin nggak dari komunitas ekor panjang ini, apakah ada arah ke sana gitu? Kalau untuk sekarang ini kita kan kontes itu baru berapa kali ya, 3 kali ya bertemu dia, baru 3 kali. Cuman untuk pameran itu kita hampir setiap tahun itu ada. Setiap tahun. Cuman kalau untuk kontes kita mungkin bisa dibeda-bedain kelasnya itu kayak semacam Ohiki. Kalau masalah Konik sama Onagori kita masih digabung dulu untuk sementara. Masih digabung. Karena kita belum, ya mungkin karena belum terlalu banyak yang ikut, jadi kita belum bisa misahin. Jadi ya kita gabung aja dulu untuk sementara waktu. Oh, jadi ini menarik. Ternyata ini proyeknya bukan proyek, PR-nya banyak nih. Banyak sekali nih. Makanya belum Ya. Iya. terlalu Bertahap ya, Om. Yang Bertahap, penting pelan-pelan. kita ngumpulin teman-temannya dulu, benar, pemain-pemainnya yang Iya. sukanya gitu. Makanya kita kan mau diadain komunitas ini ya mungkin supaya ngumpul dulu. Yang Iya, biar mungkin jadi banyak yang pada ikut. Nanti sewaktu-waktu kita ada komunitas atau pameran kan kelihatan. Yang utama sih pameran ya Om Budi ya. Jadi kan kelihatan dari situ banyak nggak yang pengikutnya, apa yang mau mejengnya gitu. Biasanya kan awalnya malu-malu. Iya. Kita kalau udah, oh iya ternyata ada di sini di daerah ini, jadi pada ngikut, udah ketahuan tuh jadi banyak. Nah kita mungkin bisa ikutin kontesnya. Nah, untuk kontes itu biasanya ayam di usia berapa? Nah, salah satu yang menjadi PR ekor panjang itu kontes, kalau misalnya sampai kontes paling minimal itu kan lihat ayam ekor panjang tuh ya setahun lah gitu ya, Setahun. minimal ya. Cuman ini kembali lagi ke perawatan masing-masing gitu. Jadi ketika ayam dalam umur setahun ya ada aja kan mungkin yang kayak saya nih, waktu sering lagi saya umbar saya lupa dia tarung sama yang lain, begitu waktunya besok mau kontes ekornya jebol gitu kan, nggak mungkin. Makanya yang sering jadi agak susah itu kan ya mempertahankan ekornya itu justru di perawatan personal masing-masing gitu. Oh, berarti usia 1 tahun ya yang Iya. direkomendasikan. Minimal jadi biar enak ngeliat ekornya gitu. Iya. Karena usia 1 tahun itu ayam udah mabung ya. Sudah benar. Sudah mabung. Sudah. Jadi Udah ganti bulu dewasa lah ya. Nah, itu ekor yang panjang itu pernah ini nggak mabung, nggak rontok nggak itu? Atau cuma Dari beberapa banyak juga sih ayam ya, rata-rata di Indonesia bisa dibilang mabung, atau kalau nggak mabung ya nyulam lah gitu istilahnya. Iya. Rontok nggak tetap Rontok. ganti bulu. jadi proses panjang ininya berapa lama itu? Normalnya yang Setelah mabung ya. biasanya jadi gini, yang pernah saya jalanin di ayam-ayam saya itu kalau kering ya Bang ya bulunya gitu, jadi kan nunggu dia masa kering nih.
Nah itu di situ, abis itu baru dia ganti bulu. Itu jadi bulu pertamanya itu biasanya antara 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kering tuh ya kan, bulu pertama tuh dari mulai bulu awal kan 4-5 bulan ya, Iya. sampai 1,5 tahun tuh biasanya kita lihat mentoknya seberapa gitu. Kalau mentok maksudnya bulu rebungnya itu kan sampai kering lah. Ya, sampai kering. Oh berarti perjuangannya ini Ya. juga. Itu lagi kembali. panjang. Tapi kalau saya lihat dari segi bisnis ya, bisnis kalau Ya. kita dari segi bisnis dengan rentan waktu yang begitu lama, menunggu 1 tahun, banyak pasti yang berguguran nih ayam. Mati, nggak tercapai dan lain-lain. Otomatis ini orang yang masih penasaran, yang memang jiwanya memang penghobi, dia beli lagi seperti itu kan. Berarti sangat menguntungkan bagi peternaknya kalau saya lihat. Ini pendapat pribadi saya, Pribadi, ya. pendapat pribadi gitu. Yang udah saya jalanin, kalau ekor panjang tuh memang apa ya? Saya pribadi memang lebih enak tuh jual yang sudah 6-7 bulan ke atas gitu. Jadi sudah mulai kelihatan bakatnya gitu. Karena kalau masih anakan, apalagi masih ya sebulan kayak gitu, itu kan bisa dibilang apa ya, gambling lah. Gambling. Jadi walaupun kembali lagi gitu ya ke semua ayam gitu, apapun jenisnya yang pernah saya tahu, itu kan nggak seperti mesin fotokopi gitu. Betul. Walaupun induknya oke, sebagus apa gini, nggak pure anakannya semua, misalnya 10 ekor bagus semua kayak gitu. Jadi pasti akan ada seleksi, entah itu seleksi alamnya, entah seleksi dari peternaknya masing-masing gitu. Jadi kalau dari awalan jual masih ya sebulan kayak gitu ya, saya pribadi sih itu masih gambling semua gitu. Antara ya bisa juga bagus, bisa juga ya kurang bagus gitu. Makanya kan memang khusus ekor panjang memang paling enak 10 bulan atau hampir setahun itu baru enak dilihat gitu ekor. Jadi memang butuh khususnya kalau butuh ekor panjang memang butuh. Jadi kita kan sabar pengennya ya. sekali beli dapat yang benar-benar gitu kan. Siapin aja budgetnya, berarti tinggal cari ayamnya yang ada gitu. Cari Langsung ayamnya saya ada, langsung ke peternaknya yang peternaknya. benar-benar punya itu ya, Ya, yang bagus. yang memang ayamnya ada gitu. Memang sih saya kalau di Facebook itu kan kita nggak tahu asal usul itu ayam benar-benar ori apa enggak. Kalau kita tanya induknya, dia kirim foto ini indukannya. Tapi yang namanya foto belum tentu ayamnya ada. Bisa jadi foto 5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, indukannya bukan yang itu sebenarnya gitu loh Om Budi. Maksud saya kalau beli anakan. Jadi mungkin saran buat teman-teman ya, saran kalau nggak mau kecewa dari itu, ya datang langsung terutama ke anggota komunitas ekor panjang ini. Boleh. Iya ya. Banyak. Jadi mereka sudah betul-betul kredibel. Bisa. Paling tidak ayamnya benar-benar ekor panjang. yes. Gitu loh. Terus Om Eko nih, dulu Om Eko punya berapa ekor panjang nih? Aduh, kalau dibilang punya berapa ayam ekor panjang, banyak juga. Banyak ya? Iya. Cuma ya kebanyakan ya rata-rata sih kejual semua sih. Jadi nggak bisa buat patokan ada yang di rumah itu panjangnya sekian. Udah gitu pas kebetulan juga lagi waktunya panjang lupa difoto. Jadi dokumentasi itu nggak ada. Dokumentasi nggak ada. Apalagi pas lagi setiap mau pameran ada aja insidennya lah. Saat lagi dimandiin, dijemur, tiba-tiba dia jatuh nyangkut ekornya pada kepol. Itu dia di situ. Oh, jadi nah ini Om Budi ada ring nggak Om? Ring untuk ayam-ayam Om Budi, maksudnya yang ketika jadi orang tuh tahu kalau ini terahnya Budi, ini terahnya Eko kayak gitu.
Jadi yakin, oh kalau terahnya Eko pasti ori, terahnya Budi pasti ori, terahnya Mudi, wah belum tentu nih. Jadi jangan-jangan disilangin sama cuma nih kayak gitu. Ada nggak ring gitu? Kalau saya pribadi memang saat ini belum pakai ya. Rencana ada, lagi pesen sih sebenarnya. Memang belum, mungkin ke depan pasti ya. Ya paling tidak biar ada identitas. Betul. Si ayam itu. Saya juga rencanakan begitu nanti. Gitu. Jadi ke depan terah Mudi ada di pasar itu orang tahu merek. Kalau ini kan makanan ya, Iya. merek Roma, sama-sama biskuit. Oh di endorse ya kalau mau? Bukan. Enggak. Maksudnya sama-sama biskuit, tapi kan ada ciri khas rasa yang beda-beda. Ya. Gitu maksud saya. Jadi Om Eko juga terahnya udah banyak ya Om yang keluar sebenarnya. Alhamdulillah sih untuk sekarang ya lumayan. Nah kalau untuk Om Eko sendiri jenisnya apa aja Om? Yang ada? Untuk sekarang ini dibilang untuk jenisnya sih untuk keponik sama ona itu sebenarnya ada, cuman kita lebih enaknya sih dibilangnya ke ayam ekor panjang. Oh jadi udah Iya. Oni kawin sama Ona. Iya, Ona ada kawin yang sama- seperti oh, itu. iya. Jadi kita takutnya ntar dibilang Ona, ternyata ada ciri khas poniknya di situnya. Jadi yang lebih enak tuh kita pas ditanya ya jualnya ayam ekor panjang itu aja. Ayam ekor Untuk panjang. sementara ini ke situ dulu tujuannya. Ya karena itu nggak bisa dikerjain orang per orang Om. Itu harus komunitas, harus organisasi yang bisa membagi-bagi itu kan. Jadi supaya ponik, ona kayak gitu. Jadi nggak Ya karena kalau sudah ke misalnya ke tangan siapa gitu kan, kita kan nggak tahu juga di sananya dia kawin sama yang mana gitu kan. Kalau nggak benar-benar si peternaknya itu yang mau iurnya apa gitu kan. Cuman makanya beberapa temen ya terserah, yang penting masih Ekor panjang. terahnya ekor panjang Terahnya gitu. ekor panjang. Dan hasilnya memang ekor panjang gitu kan. Beberapa juga banyak yang memang sengaja mau coba gitu kan, cross dengan beberapa, pengen lihat hasilnya. Kita nggak bisa melarang mereka juga gitu. iya. Cuma yang pasti kan kalau memang standar Ona Garut ini misalnya ponik oriki itu kan sudah ada ya, maksudnya sudah ada sendiri memang yang dikeluarin gitu, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan saya dengan Om Budi dan Om Eko Setiawan dari komunitas ayam ekor panjang Jabodetabek ya, Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.